Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang mengembangkan bisnis model yang efektif. Sebelum beranjak ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ezra Elisa Purba dengan NIM 2111021007 dan ada saya Nika Pastiana dengan NIM 2111021011. Ada Belia Muawana Nurrohmah dengan NIM 2111021010 dan Fitra Sitepu dengan NIM 2111021008. Sekian perkenalan singkat dari kelompok 5, selanjutnya akan beralih ke materi yang akan dibahas. Nah, adapun materi yang dibahas, yang pertama ada pengertian model bisnis, yang kedua ada manfaat model bisnis, yang ketiga ada definisi model bisnis Canva, yang keempat ada 9 elemen model bisnis Canva, dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan model bisnis Canva. Baik, langsung saja materi pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian model bisnis. Menurut Wellen, dalam tim PPM Manajemen 2012, model bisnis didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Nah, definisi lain dari model bisnis yaitu merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan dapat bertahan. Jadi, model bisnis adalah metode atau cara yang menciptakan sebuah nilai. Sekian definisi dari model bisnis, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu manfaat model bisnis. Adapun manfaat dari model bisnis antara lain yang pertama, 1. Membantu perusahaan dalam memahami keinginan pasar, kebutuhan konsumen, dan lingkungan yang kompetitif. 2. Untuk membangun visi masa depan dan memiliki rencana strategis yang jelas. 3. Mengkonversi strategi dan tujuan untuk proyek-proyek yang berharga. 4. Menganalisis keselarasan terhadap visi, misi, dan rencana strategis. 5. Membuat rekomendasi dan pengambilan keputusan untuk melihat hubungan logis antara masing-masing komponen bisnis. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu definisi model bisnis Canvas. Bisnis model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Strategi ini disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya, pengertian bisnis model Canvas adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 elemen bisnis model Canva. Ada 9 elemen atau unsur dalam bisnis model Canva yang perlu diperhatikan dan dijabarkan dengan detail. 9 elemen bisnis model Canva tersebut adalah yang pertama, ada segmentasi konsumen. Yang kedua ada proposisi nilai konsumen. Yang ketiga ada saluran. Yang keempat ada sumber pendapatan. Yang kelima ada sumber daya. Yang keenam hubungan konsumen. Yang ketujuh aktivitas yang dijalankan. Yang ke-8 kerjasama, dan yang terakhir ada struktur biaya. Yang pertama yaitu segmentasi konsumen. Elemen pertama dalam 9 elemen bisnis model Canva yang harus dimiliki dalam memulai perencanaan bisnis adalah menentukan segmen pelanggan yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu brand minuman kekinian akan mengeluarkan 2 produk baru untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Maka, brand tersebut bisa mengeluarkan produk minuman dengan tipe manis dan banyak pilihan topping untuk segmen anak-anak dan remaja. Kemudian, produk minuman yang menggunakan kopi atau soda untuk segmen dewasa. Yang kedua ada proposisi nilai konsumen. Elemen kedua ini maksudnya adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmen. Ini adalah kesempatan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Yang ketiga ada channel atau saluran. Pengertian channel dalam bisnis model Canva adalah
media atau sasaran yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk tersebut sampai kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda bisa menyampaikan proporsi nilai konsumen kepada customer segment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Poin yang keempat yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital dari bisnis model Canvas. Dari sinilah pebisnis dan perusahaan bisa memperoleh pendapatan dari pelanggan. Lantaran itu, blog ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Yang kelima ada yaitu key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model Canvas. Key resource terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama yaitu fisik yang terdiri atas gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Yang kedua, intelektual yang terdiri atas merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Yang ketiga, SDM yang terdiri atas orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Yang keempat yaitu keuangan yang terdiri atas jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Yang keenam yaitu ada customer relationship, yaitu hubungan konsumen. Customer relationships merupakan elemen dalam contoh bisnis model Canvas yang berhubungan dengan bagaimana sebuah bisnis atau perusahaan mampu menjalin ikatan dengan pelanggannya. Karakteristik masing-masing pelanggan tentunya berbeda-beda, sehingga kita perlu memahami cara untuk mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Diperlukan adanya pengelolaan hubungan yang ketat dan intensif, agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah salah satu dari 9 elemen bisnis model Canvas yang berhubungan dengan semua aktivitas atau produktivitas sebuah produk. Yang kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis penting yang harus dilakukan untuk membuat elemen ini berfungsi. Kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan pun harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan. Key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, produksi. Kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan juga dapat menjadi tugas utama dalam sebuah bisnis. Yang ketiga yaitu platform atau jaringan. Platform atau jaringan ini perangkat lunak yang biasanya berfungsi sebagai platform. Untuk itu, key activities perusahaan semacam ini adalah untuk terus memperbarui dan menginovasi platform mereka. Yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama. Elemen bisnis model Canvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key aktivitas yang sudah dibuat. Yang kesembilan yaitu cost struktur atau struktur biaya. Sebagai pembisnis juga diperlukan untuk melakukan pemetaan biaya dan memastikan bahwa biaya tersebut sudah sesuai dengan value proposition bisnis. Dalam blog ini, mereka harus bisa menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key resources, key partnership, dan key activities ditetapkan. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kelebihan dan kekurangan bisnis model Canvas. 1. Kelebihan bisnis model Canvas. Adapun kelebihan dari penggunaan dari bisnis model Canvas yaitu
1. Dapat membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis dan tidak memiliki detail yang tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. 2. Sifat visual dari bisnis model kanvas membuatnya lebih mudah untuk dirujuk dan dipahami oleh siapapun. 3. Menjadikan para pebisnis untuk lebih mudah mengedit perencanaan dan dapat dengan mudah dibagikan dengan karyawan dan pemangku kepentingan. 4. Bisnis model kanvas dapat digunakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan rintisan hanya dengan beberapa karyawan. Dalam penggunaan bisnis model kanvas ada juga kekurangannya, yaitu 1. Kurang bisa mengakomodasi bisnis dalam tahap pengembangan yang sangat awal. 2. Kemungkinan adanya asumsi berisiko dalam bisnis model kanvas, tanpa menawarkan cara yang jelas untuk memverifikasinya. 3. Berfokus hanya pada bentuk akhir bisnis model kanvas, tanpa menentukan strategi untuk mencapainya. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.